Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ini udah mau Lebaran Haji Idul Adha. Yang ingin saya tanyakan, Iya, mana yang harus didahulukan, oke. bayar hutang atau kurban? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau kita ikut berkurban itu bisa istilahnya memudahkan rezeki, memudahkan urusan kita. Nah, terus sekarang kan lagi musim nih online. Gimana dengan yang istilahnya orang mengadakan arisan untuk kurban atau yang online? Atau Itu kurban gimana online. hukumnya Ustadz? Oke, Ya, ini kurban online. iya, ini Ibu pertanyaannya banyak ya. Yang pertama ini bayar hutang dulu apa kurban yang ya. Terus yang kedua lanjut lagi ya, ini kurban ini bisa nambah rezeki enggak ya kan? Terus ada lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan kurban yang arisan online? Itu sah enggak hukumnya? Coba kita dengar dari guru-guru kita ya Bu ya. Yang pertama kita minta jawab dulu dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah, bayar hutang itu hukumnya wajib, sedangkan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Wajib bagi yang mampu sebenarnya, karena jangan mendekati tempat sholat kami kata Nabi. Kalau Anda punya materi tapi Anda tidak berkurban, maka dilarang mendekati tempat sholatnya Nabi. Artinya adalah dalam kaidah usul fikih adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Mana yang lebih wajib? Lebih wajib adalah membayar hutang. Cuman pada saat ini bisa seperti ini, karena yang namanya Idul Adha kurban itu terbatas waktunya, maka ibu bisa minta dispensasi. Kalau misalnya ibu bisa membayar hutang setelah Idul Adha, maka ibu bisa bilang kepada orang yang memberikan hutang tadi, boleh enggak kalau uang yang buat bayar hutang ini saya pakai dulu untuk beli sapi. Kalau mereka setuju orang yang ibu hutangin, maka ibu lebih baik berkurban dibandingkan bayar hutang. Itu kalau persetujuan dari orang yang ngutangin duitnya. Iya. Tapi kalau mereka mintanya bayar segera, saya juga mau berkurban. Oh ya udah, berarti Iya. kasih bayar hutang dulu, karena bayar hutang itu yang wajib. Nah, Betul. yang kedua, arisan kurban, kalau hitungannya lebih daripada 7 orang maka tidak sah sebagai kurban, hitungannya sebagai sedekah. Karena Iya, lebih iya, dari iya. beberapa orang, karena batasnya kalau satu sapi itu 7 orang, 7 nama di sana kan. Iya. Tapi tanpa mengurangi pahala kebaikan. Masalahnya kalau arisan online biasanya itu lebih orangnya. Benar. Lebih orangnya. Nah, kalau tabungan kurban insya Allah dijawab guru kami Habib Muhammad. Ini bicara masalah tentang hukum nih Bib nih ya. Jawab bagian kurban online nih Bib. Mohon izin penjelasannya Bib, bagaimana Bib? Baik, pertama sedikit menambahkan Syam, hutang ini kan ada jatuh tempo, ada belum tempo. Selama utang yang sudah jatuh tempo dia wajib bayar hutangnya. Kemudian kalau sudah belum jatuh tempo, bolehlah dia dahulukan kurbannya atau tadi minta izin kalau sudah jatuh tempo. Itu pertama. Dan kedua juga boleh nggak kita berkurban? Pengen banget nih berkurban sedikit nih, tapi ngutang. Kan sama aja. Iya. Kita pengen berkurban nih, pengen banget Idul Adha tapi ngutang beli kambingnya ini. Boleh atau tidak? Maka dalam hukum fikih diperbolehkan dengan syarat misalnya seorang pegawai, dia yakin nih bulan depan dia bisa bayar. Oh, yakin bisa bayar Dia syaratnya. yakin dia bisa bayar, jangan punya uang nggak ada, kerjaan nggak Maksa ada, pengen namanya. kurban juga ya, itu artinya memaksakan diri. Iya. Artinya ngutang tidak boleh, tapi misalnya orang yang bekerja, dia yakin nih minggu depan dia dapat uang, karena ini sudah waktu mepet, Idul Adha dia nggak pegang, dia boleh ngutang untuk tapi tidak mengurangi daripada nafkah keluarganya. Betul. Tentunya, kita nafkah didahulukan karena wajib. Itu yang pertama, karena kalau yang kurban online ini saya nggak paham kurban online ini seperti apa. Daftarnya pakai Coba, cara Ibu. online. Banyak Coba nih Bib. gimana Bu kurban online gimana Bu? Sistemnya. Iya, yang daftarnya lewat online. Iya. Daftarnya lewat online. Sama seperti misalnya saya mau berkurban, saya dari Palembang, saya mau kurban di Palembang, saya transfer aja boleh aja. Iya begitu, Artinya, transfer dia sistemnya. Tapi kan yang penting kita yakin nih online ini yakin kurban kita ini disampaikan secara benar atau tidak, kan kita juga harus tepat memilih tempat online-nya. Oh misalnya dari pemerintah misalnya yang menerima zakat sini atau menerima kurban ya kita transfer ya tidak masalah, boleh Yakin saja. gitu ya. Yakin, tapi tetap kan sunnahnya kita memandang kambing yang kita korbankan. Sunahnya. Sunahnya, makanya biasanya pakai video call tuh Bu, kambingnya udah dipotong ya Bu ya, Bu Iya, sapinya iya, udah iya. dipotong ya. Nah buat ibu nih gimana nih, ibu sudah puas dengan jawaban dari guru-guru kita Bu? Kalau untuk itu puas, tapi yang tadi kayaknya belum deh. Yang Apakah mana tuh? ikut berkurban
bisa mempermudah urusan atau melancarkan rezeki. Ustaz Maulana jawab, Ustaz Maulana Ustaz jawab. Maulana. Silakan Ustaz. Siapa yang Alhamdulillah. bersedekah akan dimudahkan urusannya, Amin. dilancarkan rezekinya. Ini luar biasa loh Bu. Dan satu riwayat kan Iya. insya Allah kambing-kambing itu kan balik sama kita. Iya. Nanti kata dalam satu riwayat itu kambing bisa jadi kendaraan kita Jadi jembatan kendaraan. Siratal Mustaqim. Semua Masya Allah. bulunya Kan segitu rezeki yang pahalanya terbesar. Bu ya. Iya. Amin. Ya Allah, amin. Amin, Iya, amin, Ibu. Ya Allah, Ustaz, akhirnya Ya dengan Allah akhir. suara. Ya Allah, ini fans beratnya Ustadz Maulana. Makasih banyak Ibu ya. Yang udah Makasih banyak, curhat. Alhamdulillah ya Allah. Iya, makasih banget Ustaz. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pengen ini ketemu. Masya Allah tuh pengen ketemu Ustadz, kasih nomor telepon lah yang buat jamaah yang ada di rumah nih. Kita lanjut lagi nih pembahasan kita bicara masalah tentang amalan-amalan ya, amalan-amalan senilai pahala haji. Tapi sekarang saya mau kasih ada sebuah tayangan juga nih. Ini dia tayangannya nih. Sopir angkot dibiayai naik haji. Abdul Medzid adalah sopir minibus di Jalan Makachala, Dagestan, Rusia. Setiap Jumat sang pengemudi gratiskan layanannya. Abdul Medzid memulai kebiasaannya ini sejak 2 tahun lalu. Hal ini dilakukan sebagai ucap syukur setelah ia sembuh dari sakit. Sejumlah penumpang lalu galang dana sekitar 36 juta untuk sang supir. Keluarga kemudian berikan uang kepada Abdul Medzid agar bisa wujudkan mimpi. Ia ternyata sangat ingin tunaikan ibadah haji ke Mekah. Kini Abdul Medzid sudah mempersiapkan perjalanan ibadah hajinya.